Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang ion dan ikatan ion. Anak-anak masih ingat materi Bapak yang telah lalu tentang partikel materi? Ya, tepat sekali. Ada 3 jenis partikel materi ya. Yang pertama atom, yang kedua molekul, yang ketiga ion. Kali ini kita belajar tentang ion dulu. Ya, oke. Apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Kalian masih ingat? Kalau tentang atom yang bermuatan listrik, ingatnya materi apa? Ya, tepat sekali. Materi kita yang dulu yaitu tentang listrik statis. Ya, oke. Di situ dikatakan ada benda-benda tertentu yang kalau kita induksi, kita geserkan, maka akan melepaskan elektronnya. Ya, seperti itu ya. Nah, perpindahan elektron ini yang menyebabkan terjadinya arus listrik statis. Ya. Hal ini juga sama. Ada beberapa jenis atom unsur ya yang sifat elektronnya itu mudah sekali untuk keluar ya dari kulit atomnya. Ya, yang biasa kita kenal dengan istilah elektron valensi, elektron yang menempati kulit terluar. Ya. Nah, ketika suatu atom unsur melepaskan elektronnya, ya, maka atom ini akan menjadi membentuk ion karena dia bermuatan listrik. Ya. Sebaliknya, atom lain yang menangkap elektron, di situ juga terjadi kelebihan elektron, maka akan terbentuk ion juga yang bermuatan listrik. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, jadi muatan listrik pada atom ini terjadi karena apa? Terjadi karena 2 hal. Yang pertama, atom itu melepaskan elektronnya, ya, atau atom itu menerima elektron dari atom lain. Jadi ada proses give and take, ya, memberi dan menerima. Seperti itu ya. Oke. Nah, karena 2 kondisi ini, ada yang melepaskan, ada yang menerima, maka ion juga ada 2 macam. Ya, yang pertama disebut kation. Ini yang biasa kita kenal sebagai ion positif. Ya, kenapa positif? Karena dia melepaskan elektronnya. Kalau melepaskan elektronnya, berarti jumlah proton atau muatan positifnya lebih banyak dari jumlah elektronnya. Makanya dia bermuatan positif. Ya, yang satunya adalah anion, atau yang biasa disebut ion negatif. Ya, kenapa negatif? Karena dia menerima elektron dari atom lain. Karena menerima elektron, akibatnya apa? Jumlah protonnya itu lebih sedikit ya dibanding jumlah elektronnya. Jadi lebih banyak elektronnya. Makanya dia bermuatan negatif. Ya. Kalian nggak usah bingung mana yang positif, mana yang negatif, mana yang kation, mana yang anion gitu ya. Bapak kasih cara-cara yang mudah saja. Ibaratnya kalau kita memiliki kepintaran memberikan ilmu, maka dampak untuk kitanya adalah menjadi positif. Ya, jadi melepaskan elektron itu ibaratnya adalah memberikan ilmu. Ya, akan berdampak pada positif. Ya, seperti itu. Kita menjadi kation. Sebaliknya, kalau kita hanya menerima saja, tidak mau berbagi ilmu dengan orang lain, maka kita menjadi negatif ya, atau anion ya, seperti itu. Ini pemisalan saja supaya kamu mudah membedakan mana kation, mana anion, mana yang positif, mana yang negatif. Seperti itu ya. Paham? Oke. Ya. Atom yang bermuatan listrik atau ion itu terjadi di banyak reaksi ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh mudah saja ya. Contoh mudah saja yaitu pembentukan ion ya. Salah satunya adalah reaksi ionisasi. Kenapa disebut reaksi ionisasi? Karena dia terbentuk ion kan. Oke. Reaksi ionisasi pada pembentukan garam dapur yang kita kenal garam dapur ya, atau dalam bahasa kimia disebut natrium klorida ya, dengan rumus kimia NaCl ya, di mana garam dapur ini terbentuk dari reaksi antara 2 atom unsur, yaitu natrium dan klor ya. Oke.
Oke, kita lihat dulu karakteristiknya. Natrium ini adalah unsur logam, ya, golongan 1A kalau di sistem periodik ya. Dia memiliki nomor atom 11, ya. Sebaliknya, klor ini berwujud gas, unsur yang menempati 7A ya, golongan 7A halogen ya, dengan nomor atom 17. Sekali lagi, natrium dengan nomor atom 11 berwujud logam lunak ya, berwarna putih keperakan, dan klor ya, klor unsur gas ya, gas non logam, gas berwarna kuning kehijauan dengan nomor atom 17 ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Natrium memiliki nomor atom 11. Artinya apa? Kalau nomor atomnya 11, jumlah protonnya ada 11, jumlah elektronnya 11. Jadi konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 1. Nah, seperti itu. Ya. Sebaliknya, klor dengan nomor atom 17, berarti jumlah elektronnya 17. Ya. Dia memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya. Bentuk 281 dengan 287 ini kayak bentuk jomplang. Kenapa? Karena dalam konteks kimia, unsur-unsur atom yang mempunyai nomor atom di bawah 18 itu cenderung mempertahankan kestabilannya, ya. Nah, ciri stabil adalah setiap kulit ya ditempati oleh kapasitas elektron maksimum secara lengkap, tidak bersisa. Nah, seperti itu ya. Oke, masih ingat konfigurasi elektronnya? Kulit atom? Ya, tepat sekali. KLMN, kulit K maksimal ditempati 2 elektron, kulit M maksimal ditempati 8 elektron, KL, kulit M ditempati oleh 18 elektron, dan kulit N ditempati oleh 32 elektron. Kita lihat di sini natrium K 2 elektron terpenuhi kapasitasnya. M8 terpenuhi, gitu kan? Oke. Sedang KLM, M-nya harusnya 18, dia hanya menempati 1, sangat tidak stabil, ya. Kemudian atom klor. Kulit K 2 elektron memenuhi kapasitas, stabil gitu ya. L 8 elektron memenuhi kapasitas, stabil, ya. KLM, M walaupun dia 18 elektron, ini 7 ya. 7 itu tidak stabil ya. Agar stabil minimal walaupun tidak 18, minimal 8 gitu ya, supaya stabil gitu ya. Oke. Jadi ketika natrium dan klor ya direaksikan, maka akan terjadi proses give and take dari elektron tadi. Ya. Natrium akan stabil kalau dia melepaskan 1 elektron valensinya. Nah, elektron terluarnya keluar. Sehingga nanti konfigurasinya menjadi 2 dan 8 saja. Nah, 1 elektron dari natrium nanti akan ditangkap oleh klor. Sehingga konfigurasi elektron klor yang tadinya 287 ini menjadi 288. Nah, kondisi konfigurasi elektron natrium 28 dan klor 288 ini jauh lebih stabil dibanding dengan kondisi yang awal seperti 281 dan 287. Seperti itu. Ya. Prosesnya bagaimana? Kita lihat ya, kita lihat. Oke. Ini inti atom unsur natrium ya. Kita lihat konfigurasi awalnya 281. Jadi di kulit pertama kapasitas 2 elektron terpenuhi. 8, kulit kedua 8 elektron terpenuhi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terpenuhi, dan 1 elektron valensi di kulit luar. Nah ini ya. Oke, ini atom unsur klor. Ini yang inti atomnya. Kita lihat konfigurasi awalnya 287. Kulit pertama K 2 elektron terpenuhi ya. Kulit kedua 8 elektron terpenuhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terpenuhi untuk kulit kedua. Kulit ketiga 7 elektron ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bentuk yang tidak stabil, nanggung gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika terjadi reaksi, oke, maka atom unsur natrium
akan melepaskan satu elektronnya. Jadi elektron terbarunya itu yang satu ini lepas, ya lepas. Oke, jadi kalau lepas, otomatis kulit terluarnya valensinya itu menjadi hilang. Nah, gitu ya, hilang gitu ya, hilang. Oke, ya, hilang. Ini satu elektron ditangkap ke atom unsur klor, pindah, melepaskan ya, dia melepaskan, pindah. Oke, menempati di sini, seperti itu, dia dapat masukkan dari atom klor ya, seperti itu. Oke, akibatnya apa? Sekarang konfigurasi awalnya yang tadinya 281 sekarang menjadi 28. Ini menjadi KE yang barunya itu 28. Ini konfigurasi elektron yang barunya. Ini menjadi 28. Seperti itu ya. Oke, sebaliknya atom klor yang tadinya 287, dia mendapatkan satu tambahan elektron dari natrium. Oke, jadi konfigurasi elektron yang barunya ini menjadi 28, bukan lagi 7, tapi 8 ya, seperti itu. Nah, natrium yang awalnya 281 melepaskan satu elektronnya. Ini akan membentuk ion Na plus 1 atau biasa ditulis dengan Na plus saja. Gitu ya. Tanda plusnya ada 1. Kalau tanda plusnya 1 berarti artinya dia melepaskan satu elektron. Seperti itu. Sebaliknya, klor yang tadinya konfigurasinya 287 ini menjadi ion klorin atau klor negatif 1. Negatifnya ada 1. Artinya apa? Dia menerima satu elektron dari natrium. Ya, oke, seperti itu. Nah, ketika ion natrium plus 1 karena dia melepaskan satu elektron dan bertemu dengan ion Cl minus 1 karena dia menerima satu elektron dari natrium, ini yang nanti akan membentuk ya natrium klorida atau NaCl atau garam dapur gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Ini luar biasa anak-anak. Kenapa? Kamu bisa lihat, bayangkan natrium yang wujudnya logam padat ya, berwarna putih keperakan, ketemu dengan klor yang wujudnya gas ya, berwarna kuning kehijauan. Ketika terbentuk reaksi ionisasi, maka hasilnya adalah garam dapur yang berbeda dengan natrium, berbeda dengan klor, baik sifat fisik maupun kimianya. Ya, ini logam yang sangat reaktif. Ini gas yang sangat berbahaya juga reaktif juga ketika bersatu justru menjadi senyawa NaCl garam dapur yang sifatnya netral ya, seperti itu. Bahkan banyak dibutuhkan dalam kehidupan ya, untuk makhluk hidup. Paham anak-anak? Ya, oke. Demikianlah reaksi bagaimana pembentukan ion dan ikatan ion. Yang Bapak contohkan reaksi pembentukan garam dapur ionisasi garam ini hanya contoh sederhana saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang nanti akan dipelajari di tingkat lebih lanjut untuk materi kimia. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Jelas ya? Oke, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.